hati-hati. Hati-hati. Ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Yang sudah hadir maupun yang nanti ikut dari YouTube ya dan Zoom, kita berbicara tentang nyali ya. Tadi kita dengar pidatonya berapi-apinya Pak Jokowi, dan beberapa waktu lalu Pak Jokowi masih pidato ngomong soal nyali. Rakyat harus punya nyali untuk melaporkan hal-hal yang katakanlah yang dianggap tidak ideal atau hal-hal yang berkaitan dengan ekstremisme ya, yang mengancam Pancasila dan seterusnya itu, Pak Jokowi minta supaya dilaporkan, punya nyali untuk melaporkan. Nah, Indonesia Menalar itu, kan ini kerjasama Indonesia Menalar dengan REMA, itu memang visinya Indonesia Menalar itu adalah mengawal nalar kebangsaan. Ya. Jadi di situ lalu dia punya visi bersama, sama-sama dengan REMA, maka kami sepakati untuk buat diskusi-diskusi rutin 2 mingguan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan. Nah ini kita ambil tema pertama berkaitan dengan nyali, dan teman-teman sekalian, baik warga REMA maupun warga Indonesia Menalar dan teman-teman lain yang hadir di sini, bersama kita 3 orang yang saya kira kalau bicara nalar jangan tanya lagi ya. Orang-orang yang sudah melampaui masa-masa Orde Baru ya. Jadi saya kira soal uji nyali itu memang sudah mengalaminya langsung ya. Itu sudah asam garam di situ ya. Nah, memang kita momentum yang paling pas kemarin kita harus akui Mbak Nikita ya. Saya kira kita harus memberikan penghargaan kepada tokoh perempuan yang berani menggebrak ya panggung besarnya, karena saya kira beberapa waktu itu seolah yang punya nyali memang Habib Rizik dan teman-temannya ya. Yang lain kita hanya menghibur diri dengan silent majority ya. Padahal silent majority mungkin di balik itu sebenarnya tidak punya nyali. Ya begitu Mbak Nikita menggebrak panggungnya FPI, saya kira mulai muncul nyali-nyali, lalu pemerintah mendorong supaya bisa punya nyali, lalu nanti di backup juga dengan Perpres ya, peraturan Presiden nomor 7 ya, nomor 7 atau nomor 3 tahun 1921. Nah, saya perkenalkan secara singkat 3 orang ini ya, Pak Supriyanto Marto Suwito. Nah, ini saya membaca company profile, CV-nya, ini pengalamannya sudah sejak 82 beliau sudah wartawan. Jadi kalau teman-teman yang kenal Orde Baru, kalau jurnalis di zaman Orde Baru jangan tanya nyali. Itu makanan hari-harinya mereka tuh ya. Karena berhadapan dengan senjata ya. Jadi saya kira itu prinsipnya beliau dari 82 sudah wartawan, lalu sempat meliput juga di Eropa, di Amerika Latin, Amerika, ya, Asia juga. Jadi saya pikir tidak perlu menjelaskan rinci. Kalian sudah bisa tahu, sudah bisa terbayangkan kalau sudah dari zaman Orde Baru. Ya. Jadi memang pantas untuk bicara nyali. Ya. Ini suhunya nyali saya kira ya. Lalu yang berikut Mas Denny, ini manajer Slang. Ini saya kira salah satu grup yang sangat fenomenal, sempat
beri apa namanya label sebagai bayaran termahal ya. Mungkin masih termahal ya Bang Denny ya. Amin. Nah, itu dan ada dekat ya, slang itu berapa kali selalu dengan kata biru itu ya. Nanti Betul. Bang Denny akan jelaskan kepada kita apakah biru itu juga berkaitan dengan nyali atau tidak ya. Tapi lagu-lagunya apa namanya slang juga lagu-lagu yang bernyali ya. Dan yang hebat adalah slang ini juga menjadi katakanlah Pak Jokowi juga seorang slankers kira-kira begitu ya. Dan slang juga apa namanya secara terbuka mendukung Pak Jokowi kemarin. Saya kira itu butuh nyali karena awal-awalnya sebuah grup band kalau dia bisa menyatakan secara terbuka mendukung salah satu apa namanya paslon itu saya kira berisiko tinggi ya. Kalau tidak punya cukup nyali, saya kira tidak mungkin berani seperti itu ya. Nah, lalu ada Mas Yoyo ya, Sih Marmantio Anggunulukito. Nah ini pimpinan Rema ya. Jadi ini juga masa-masa sama nih, masa-masa sama dengan generasi saya. Jadi generasi yang menghadapi apa namanya pahit getirnya menghadapi Soeharto ya, Orde Baru ya. Nah, saya kira kita mulai dengan yang senior saja ya, Pak Pri ya. Menurut Pak Pri, apa tuh arti nyali bagi seorang Supriyanto? Silakan Pak Pri. Ya, sebagai wartawan yang pernah hidup di Orde Baru, saya merasakan bagaimana tekanan penguasa dalam hal ini militer ya. Saya dulu 2 teman saya dihajar sama tentara. Saya hampir dicomot sama Laksusda. Di waktu itu yang paling ditakutin Laksus kan, Laksus dan Laksusda itu. Kalau sudah dibawa Laksus ya ampun deh. Tapi kemudian saya dipindah ke hiburan sehingga dipindah ke? Sorry, dipindah ke mana? Ke hiburan. Oh, ke ya oke. Saya hadir dalam jumpa pers pertama slang kelahirannya di Sabang, saya ingat. Oh ya. Ya, pertama kali jumpa pers di Sabang. Saya nggak tahu Mas Denny dari awal apa enggak? Pendiri. Mas Denny pendiri. Oh ya, berarti saya ada di sana waktu itu. Nah, pengalaman saya ke luar negeri itu sebetulnya lebih kepada sebagai wartawan kebudayaan, sebagai peliput-peliput seni, film, pameran Indonesia di Amerika Serikat, dan misi-misi kebudayaan, juga liputan ke Suriname gitu. Nah, saya kira gini, dalam kaitan nyali, ini momentum kita setelah penangkapan HRS dan seluruh pendukungnya HTI, saya kira ini nyali momentum untuk membangkitkan nyali terutama kepada mayoritas diam ya, silent majority, untuk mengembalikan kita kepada track sebagai orang Indonesia gitu. Dalam arti gini, selama ini identitas kita dibelokkan ke arah kelompok masyarakat tertentu dalam pengertian misalnya kita kok saya merasa bahwa kita kok diarab-arabkan ya arahnya gitu. Saya sangat terganggu gitu karena Indonesia dibesarkan oleh tiga budaya besar ya, Arab, India dan Cina. Betul. Dan bergulat dengan itu, seluruh ornamen yang melekat pada bangsa Indonesia adalah gabungan dari 3 budaya itu. Seharusnya kita juga menggunakan identitas itu yang sudah diperbarui menjadi seperti sekarang. Kita lihat Bali ya, bagaimana Bali menunjukkan nyali sebagai entitas bangsa Indonesia yang mendapatkan Hindu dari India, tapi tidak mengambil Indianya. Betul. Ya kan? Khas sekali Bali. Di dunia ini hanya Bali yang seperti Bali dan sama seperti Jepang, Korea, atau India yang punya kekhasan gitu. Saya ingin mengajak seluruh saudara kita semua di Indonesia untuk kembali kepada identitas kebudayaan Indonesia, dan untuk itu memang perlu nyali. Karena kita berhadapan dengan kampanye besar yang memanipulasi budaya sebagai agama. Saat ini loh yang paling fakta gitu. Bagaimana budaya asing diagamakan, seolah-olah kalau tidak mengikuti budaya itu, kita tidak beragama dan tidak bertuhan dan tidak akan dapat surga gitu loh.
Itu yang ingin saya suarakan terus, dan untuk itu perlu nyali karena kita berhadapan dengan orang yang mengancam surga dan neraka. Kalau nggak ini Anda melawan hukum Tuhan dan itu neraka gitu, seperti itu kan. Betul. Dan Artinya bernyali untuk menunjukkan identitas khas Indonesia kita ya. Iya, ini momentum ini sekarang ini yang membuat kita harus sadar gitu loh. Selama ini kita dijajah oleh asing loh. Gitu maksudnya dipaksa untuk mengikuti kebudayaan asing, sementara semakin besar suatu bangsa seharusnya semakin berani menunjukkan identitasnya gitu. Nah, ini memang adalah biasanya mengatasnamakan agama, memang itu biasanya wah, orang juga takut juga, apalagi masyarakat tidak terpelajar itu memang sangat takut juga kalau bawa-bawa agama ya. Iya. Itu butuh pencerahan ya, betul. Ya, nah, untuk Bung Denny bagaimana? Slang, makna nyali bagi slankers. Slang dan slankers. Ya, terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya, dan saya sejak 83 kita bangun slang itu memang sudah membuat bentuk sebuah band yang bukan hanya untuk genjreng-genjreng, tapi memang ada semacam visi misi yang membuat yang ingin supaya musik itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Karena dari awal kan terutama Bim Bim ya, karena dia memang adalah pendiri motor maupun konseptor, termasuk juga 90% adalah pencipta lagunya. Dan saya begitu mereka tahun 90 itu serius bermusik, jadi karena saya dari awal main musik juga hanya untuk hobi, jadi saya mengundurkan diri dan pindah posisi menjadi manajer mereka, dan mereka yang jalan terus berjuang di depan, katakan begitu, dan saya berjuang di belakang membackup mereka semua. Dan dari awal memang kita sudah kalau memang kita kalau mengikuti lirik-lirik lagu atau musik slang itu, kalau secara musik memang kita memilih musik yang digandrungi oleh anak-anak muda. Jadi mau nggak mau musiknya memang yang rock, tapi juga ada melonya juga gitu ya, karena memang itu industri ya. Tapi kalau dari sisi dari sisi lirik itu memang kita sudah menyisipkan tentang 4 hal. Jadi slang selalu dalam membuat karyanya itu memiliki 4 tema besar, yaitu cinta, kepemudaan, youth atau anak muda, lantas kepemudaan, itu lingkungan, dan satu lagi sebentar saya buka sebentar ya. Dan sosial. Ya, betul, sosial. Jadi maksud saya ada cinta, sosial, lingkungan, dan kepemudaan, dan youth, anak muda. Nah, itu menjadi sebuah sebuah landasan, sebuah formula juga di dalam mereka membuat lagu-lagu, membuat musik, sehingga otomatis di dalam lagu-lagu mereka itu akan terselip entah cinta antar sesama atau anak muda dan sesama anak muda, termasuk juga cinta secara luas ya kepada lingkungan dan sebagainya, termasuk vertikal. Nah, jadi memang kami mengkonsepkan sebuah band ini bukan hanya untuk genjreng-genjreng, hura-hura, tapi memang sudah terkonsep. Nah, itu latar belakangnya. Nah, kalau memang kalau dikatakan nyali, memang dari tahun 90 itu kan album pertama mereka, album pertama slang itu sudah ada. Nah, itu juga memang seperti yang tadi Pak Pri bilang, juga di dalam kita lahir di suasana Orde Baru. Nah,
nyali tetap kita keluarkan, maksudnya melalui lagu-lagu tetap. Makanya kenapa banyak anak muda yang bukan terpengaruh ya, tapi terilhami atau menjadi fans lah, katakan gitu, kepada slang, karena mereka merasa bahwa musik-musik atau lagu-lagu ataupun lirik-lirik dari slang itu dapat menyuarakan atau menginspirasi mereka. Apalagi di saat Orde Baru itu kan fasilitas saluran itu kan banyak yang tersumbat ya, terutama untuk yang hal-hal yang sifatnya menuju ke kroni dan sebagainya, itu kan sangat tabu pada saat itu kan gitu. Dan sehingga kita juga di dalam bermusik ini dari awal sudah membuat semacam social sensor, self sensor. Jadi kita memang di dalam bermusik itu memang kita menggunakan kata-kata atau menggunakan lirik-lirik yang nyindir lah kasarnya gitu ya. Jadi tidak secara frontal tapi menginspirasi orang, membuka pikiran orang, membuka mata gitu dengan kondisi yang ada. Dan terbukti bahwa dari tahun 90 sampai hari ini kita sudah memiliki 24 album, karena memang dari slang itu memang salah satu cara slang menyampaikan ide-ide, menyampaikan konsep, termasuk juga menyuarakan yang ada di pikiran mereka dan pikiran orang banyak, itu memang sehingga kita membuat album hampir tiap tahun gitu. Dan di dalam lagu-lagunya itu banyak yang menyuarakan tentang nyali ya, dan sampai hari ini alhamdulillah alhamdulillah sampai hari ini masih bernyali. Kita masih bernyali menyuarakan seperti tadi Pak Sam juga bilang bahwa pada saat slang dari awal memang agak menjaga jarak dengan politik ya. Tapi perkenalan kami dengan khususnya Pak Jokowi ya. Perkenalan kami itu kan saat Pak Jokowi, kita dengar kita di Jakarta mendengar bahwa ada orang tuh rada-rada nyeleneh juga itu waktu di Solo, mimpin Solo. Oh ya, kebetulan kita pernah satu hari kita konser dan kebetulan ketemu diundang oleh Pak Wali Kota, dan ternyata di situ Pak Jokowi. Diajak ngobrol-ngobrol sama ke tempat soto apa itu. Jadi kita juga nyangkain, wah kita akan diajak makan, namanya namanya Wali Kota, pasti ngajak makannya ke restoran dan sebagainya. Katanya malah dibawa ke soto apa itu yang ngetop banget di sana, itu langganannya Pak Jokowi. Di situ kita ngelihat pada saat kita makan pun dia berinteraksi ya dengan tukang beca, dengan orang-orang ini, sehingga mendapat kesimpulan, wah ini kalau dibawa pada saat itu ya, jadi sekitar tahun 2000 berapa? 2010-an kali ya. Itu kita, wah ini kalau dibawa ke Jakarta boleh juga nih untuk memimpin Jakarta dan sebagainya gitu. Waktu itu slang sudah sadar ya, sudah punya mimpi begitu ya untuk Pak Jokowi ke Jakarta ya. Sebenarnya di dalam lirik-lirik atau lagu-lagu dan sikap-sikap slang itu sebenarnya juga kan sudah berharap gitu ya. Kita berharap memiliki seorang pemimpin yang memang ya sesuai dengan sesuai dengan kriterianya slang lah gitulah. Ya. Yang dalam hal ini mungkin juga sama dengan mayoritas masyarakat ya. Sehingga pada waktu kenalan lantas terpikir itu langsung kita juga memang ya udah nanti kita akan dukung kalau memang bersedia datang ke Jakarta, dan alhamdulillah ketemu di Jakarta langsung menang untuk jadi gubernur, lantas berangkat langsung juga hanya 2 tahun terus langsung ke RI 1 kan jadi presiden. Itu juga kita yang seperti tadi Pak Sam bilang bahwa kita bernyali juga untuk mendukung yang tadinya kita agak berjarak karena dari tahun 90 itu kan sudah bukan doktrin tapi itu semacam wah hal-hal politik itu sesuatu yang
jarak dengan seniman gitu kan. Betul. Apalagi seniman model-model kayak yang bernyali gini. Jadi kita berani memutuskan untuk terjun itu juga pakai perhitungan juga sih Pak waktu itu. Jadi kita internal ngobrol, timbang-timbang, maksudnya apa namanya, plus minusnya gitu. Nggak serta-merta kita suka dengan Pak Jokowi lantas kita langsung oke, kita dukung tapi enggak, kita juga diskusi juga, kita banyak bicara dengan teman-teman sekitar gitu yang dan akhirnya kita membuka diri untuk berani gitu untuk mendorong Pak Jokowi untuk jadi memimpin negeri ini gitu. Oke, Bung Denny, memang apa yang saya ikuti memang syair-syairnya slang gitu ya. Memang dia memukul dengan lembut. Ya. Misalnya kita lihat lagu korupsi itu ya, itu kan dan jinggung sebenarnya. Ngomong tentang ini katakanlah cinta macam-macam, di terakhir waktu itu jangan kayak koruptor. Wah, itu saya kaget sekali loh. Itu pukulannya di akhir itu kok langsung kena jantung ya. Sebenarnya jadi memang saya ikuti gaya. Sebenarnya dari tahun 90 itu udah kata koruptor itu sebenarnya udah pernah kita cetusin. Jadi dari album pertama itu ada di lagu Memang. Jadi bahwa dikatakan bahwa saya orangnya begini, tapi gue emang celana gue rombeng dan sebagainya, tapi gue bukan koruptor gitu. Itu ada kata-kata itu udah ada dari album pertama. Jadi memang itu udah sebuah sikap gitu ya, bahwa kita memang melawan itu gitu, melawan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, pada saat KPK berdiri, otomatis kita garda terdepan itu kita untuk mendukung dan menjaga KPK ya pada saat itu, karena memang korupsi, terutama korupsi ya yang parah, dan sekarang ini kan radikalisme juga, kita udah ada lagu-lagu slang juga yang tentang judulnya gosip jalanan, itu nyinggung soal FPI yang waktu itu, karena waktu mereka itu kan mukul sembarangan, nutup orang yang jualan apa segala macam, bulan puasa nggak boleh jualan dan sebagainya, pakai baju juga, itu ada di lirik-lirik kita juga ada itu. Kita udah angkat gosip jalanan itu ya. Judulnya gosip jalanan ya. Itu tahun 2004. Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang pemirsa, memang selain sekali lagi pukulannya halus, tapi saya lihat memang mematikan ya. Nah, untuk mungkin yang belum terlalu mengenal Bung Denny ini direktur Pulau Buru ya. Jadi manajernya slang, boleh katakan ya otaknya slang lah. Jadi kalau slang sebuah di depan, beliau ini yang di belakang. Jadi katakanlah yang menentukan banyak hal ya beliau ini ya, supaya teman-teman bisa tahu bahwa salah satu, karena beliau termasuk dengan Bimbing yang mendirikan slang tahun 82 ya Bung Denny ya. 83 Pak. 83 ya, oke. Yang Pak Pri juga ikut ya. Luar biasa ternyata akhirnya bertemu di sini. Oke, Mas Yoyo, saya biasa panggil Mas Yoyo nih. Gimana? Apa arti nyali bagi Mas Yoyo? Terima kasih Pak Sem. Selamat pagi Bung Denny dan Pak Supriyanto. Selamat pagi. Ya, kita baru ketemu ya di ya sering komunikasi di Facebook, terutama saya melihat Pak Supriyanto begitu aktif sekali ya, itu saya sangat suka dan saya ikuti tulisan-tulisan beliau. Juga saya penggemar slang yang digawangi dinakodai oleh Bang Denny, dan Bang Denny juga satu grup di Relawan Indonesia Maju. Oh iya. Nah ya, cuman kita baru ketemu di sini. Jadi memang pandemi betul-betul memutus atau menghambat komunikasi face to face. Oke, saya sebetulnya lama memendam bahwa kalau jiwa saya atau hati saya, pikiran saya memang model-modelnya ya kayak
Nikita ya. Kayak Nikita ya Bu Janda. Cuma saya batasin omongannya, tidak sefrontal itu. Tapi kondisi masyarakat kita sekarang ini, terutama dalam negara kita yang sebelum ya pembubaran FPI, pelarangan FPI, itu sangat mengkhawatirkan. Belajar dari negara-negara Timur Tengah dan juga Afghanistan bahwa kalau kelompok yang kelas menengah ke atas, katakanlah seperti itu lebih banyak berdiam, mereka yang akan tampil di depan ini sangat berbahaya. Apalagi di dunia media sosial, wah itu saya lihat kalau kita jarang tampil, kita jarang meluruskan, dan kita jarang menunjukkan satu sikap yang berani, tinggal tunggu waktu aja bahwa mereka pasti akan menguasai kita. Dalam tanda kutip ya, artinya bahwa negara ini mestinya harus banyak bermunculan komunitas atau orang-orang yang punya nyali untuk menyuarakan katakanlah kebenaran, terus juga merawat kebinekaan yang ada. Saya memahami bahwa untung katakanlah dalam tanda kutip itu ada tokoh-tokoh seperti Nikita Mirzani, Bu Janda, Pak Supriyanto, sering katakanlah seperti itu dengan vokal, dengan lantang itu menentang katakanlah radikalisme, intoleransi. Rema ada bersama dengan mereka. Kebetulan di komunitas Rema itu lebih banyak, saya lihat juga banyak orang cendekiawannya, sehingga agak berbeda ya sikapnya. Pemikiran memang lebih banyak dikedepankan. Cuma ya saya ada yang sering muncul di media sosial supaya menunjukkan satu sikap politik, ya sikap sosial juga penentangan yang secara terbuka agar diserap atau direduksi oleh seluruh warga negara Indonesia, bahwa kesemenang-menangan yang katakanlah saat itu dikuasai oleh kelompok radikal, ya, media-media kita itu mesti harus kita tentang. Dan semakin banyak orang yang punya nyali, negara itu akan betul-betul mempertimbangkan ya. Kalau dibiarkan bisa berantakan. Bisa rakyat berhadapan secara horizontal dengan mereka. Oleh karena itu sikap Rema jelas itu bersama dengan kelompok-kelompok yang punya nyali, netizen ini, gitu. Karena orang-orang yang punya nyali, yang bersuara lantang di dalam dunia maya, katakanlah seperti itu, mereka itu sudah selesai dengan pemahaman negaranya. Mereka sudah menerima konteks negaranya yang sangat pluralistis ini, yang berbhinneka tunggal ika ini. Jadi mereka justru paham betul tanggung jawabnya akan masa depan negaranya. Kalau mereka berdiam, pasti di panggungnya diisi lagi oleh kelompok radikal. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita akan ya katakanlah berharap bahwa diskusi dan bincang-bincang santai seperti ini, mumpung masih dalam masa-masa pandemi, itu kita bisa masifkan untuk diadakan. Itu setidak-tidaknya itu ada pesan yang sangat strategis untuk rakyat Indonesia secara luas, bahwa kita harus bernyali, harus mengawal NKRI, ya harus punya tanggung jawab pada negaranya. Kasihan nanti ini kita, kasihan Abu Janda, kasihan Pak Supri sendirian, kasihan Bang Deni, ya kan gitu. Ya, jadi kita harus total untuk menyatakan sikap, dan kita kan cuma katakanlah omongan-omongan, juga pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan secara masif juga dalam dunia media sosial yang sekarang ini memang jadi ujung tombak dalam membuat satu transformasi di negara ini. Karena suara netizen ini sekarang sangat betul-betul sangat diperhitungkan oleh negara. Kalau dibiarkan mereka bisa turun ke jalan, berbahaya sekali. Itu. Jadi ini ya satu kegeraman yang pernah kita tangkap dan akhirnya
negara hadir. Suara-suara bernyali inilah yang membuat negara itu hadir. Saya kira begitu Pak. Saya mungkin nanti ada tambahan. Oke, jadi memang kita dengar bagi yang belum kenal Mas Yoyo atau Mas Mirwayanto, beliau ketua REMA ya, Relawan Indonesia Maju ya. Jadi bahasa-bahasa relawan biasanya begitu. Ini agak pertanyaan yang agak lebih praktis lagi, Pak Supri, Bang Denny sama Mas Yoyo. Apa pengalaman yang paling berkaitan dengan nyali dalam hidup ini? Apa pengalaman yang paling mencantolkan Anda dengan hal nyali? Silakan. Siapa yang duluan silakan. Mas Supri duluan boleh. Ya. Ya. Jadi di pena saya, di kartu PWI saya memakai nama Dimas Suprianto. Saya menggunakan nama Suprianto Martosmito itu setelah 4 kali akun saya di Facebook di take down. Jadi dulu saya frontal juga, sama seperti Abu Janda kira-kira. Lalu di take down oleh mereka, bikin lagi, di take down lagi sampai 4 kali. Sampai saya harus mengganti HP untuk mengganti email, untuk mengganti ini. Saya sekarang agak selektif memilih teman karena habis energi saya untuk kalau meladeni mereka kan. Jadi saya memilih teman-teman bukan karena saya tidak anti berbeda pendapat ya, tapi berbeda pendapat secara intelek, cerdas loh, sopan gitu. Waktu itu kan kelompok mereka sama sekali tidak sopan, tidak beradab, tidak ini. Tapi mereka punya kekuatan. Waktu itu ada kelompok siber itu, seperti mereka kelompok siber gitu yang bisa men-take down akun orang dengan 5.000 orang kan, dengan 5.000 akun bersama untuk mengajukan usulan ke Facebook gitu, otomatis kita take down gitu 4 kali. Ya waktu itu saya memang frontal ya, awal-awal di Facebook kan seperti itu gitu. Sampai sekarang saya lagi bergerak lebih ke ya agak sedikit intelektual lah ya, agak lebih santun gitu. Tapi memang zaman dunia maya ini ya hubungannya frontalnya dengan orang-orang di dunia maya juga dulu. Jadi saya melewati zaman waktu kampanye pemilu berhadapan dengan tentara, ya seperti itu juga resikonya. Teman-teman saya juga kan banyak yang dipukuli tentara, juga beberapa teman wartawan, fotografer gitu. Saya mengalami juga, tapi tidak sampai fisik saya. Cuman kalau dibentak-bentak, ditendang-tendang kan biasa aja gitu. Jadi nama saya harus berubah ini di Facebook karena soal nyali itu. Itu pengalaman saya. Luar biasa. Berarti Pak Supri ini mengalami uji nyali ini 2 kali di zaman katakanlah di darat dan di udara ya. Darat waktu zaman Orde Baru dan di udara ya lewat dunia virtual ya. Nah, ini pengalaman mantap itu. Pak Mas Denny, Bung Denny? Iya. Kalau saya sih secara pribadi serangan sih enggak ya, maksudnya saya di sosmed juga tidak. Tapi karena saya di dalam manajemen slang, otomatis saya yang mengawal sosmednya slang juga. Itu yang bikin pening juga ya. Jadi kita setiap mengangkat masalah apa, kita katakanlah kita hanya mempromosikan single lagu atau ya kegiatan-kegiatan slang lah, itu langsung itu di kolom-kolom komentar itu macam-macam lah, ada yang di luar konteks semua, kita ngomongin lagu atau ngomongin jualan merchandise bahkan gitu, itu isinya yang nggak ada hubungannya lah gitu lah ya, dari mulai kata-kata yang cuma nyindir-nyindir sampai ke kata-kata yang udah benar-benar frontal gitu, semua kebun binatang sebagainya keluar itu. Jadi kami di tim sosmed kami itu kita karena ini merupakan sebuah efek yang buruk untuk penggemar sejati ya, atau penggemar setia yang lain akan mempengaruhi. Jadi memang mereka polanya itu kan menumpang gitu, numpang akun-akun besar atau akun-akun yang katakanlah yang aktif, dan nggak ada dan tidak perlu akun-akun yang
terhubung langsung dengan misalnya relawan dan sebagainya gitu ya, katakanlah gitu ya. Itu sehingga kami membuat sebuah tim kami itu terpaksa bekerja lebih, ada tambahan pekerjaan yang harus men-take down karena bahasa-bahasa atau ajakan-ajakannya itu yang akan kami khawatir akan mempengaruhi penggemar slang yang kan kebetulan penggemar slang ini kan banyak juga yang masih umur 13, yang masih ABG, dan ada yang masih dalam juga labil, jati diri ya, labil dan sebagainya itu. Nah, itu kayak kami khawatir ke situ, sehingga yang kami lakukan adalah kita mensortir, men-take down yang sudah terlalu out of context lah gitu ya, sehingga kita dan tapi kita pun tidak meng-counter, tidak hanya kita take down aja, karena bagaimanapun juga di antara slankers atau penggemar slang itu juga sudah ada yang katakanlah wawasannya itu sudah sejalan gitu ya dengan pemikiran slang, sehingga malah mereka yang meluruskan gitu, malah mereka yang meng-counter gitu. Jadi sesama mereka itu malah meng-counter gitu. Jadi nah kita sebelum terjadi keributan juga di timeline kita juga langsung yang sudah terdeteksi langsung kita take down. Itu yang agak repot sih itu ya, maksudnya yang terkait dengan yang waktu slang mendukung Pak Jokowi itu gimana? Ada nggak yang gitu-gitu? Itu bukannya lagi Pak, itu ya itu tadi kan, kita sampai kita sendiri pun di dalam juga harus berpikir lebih keras, lebih tajam gitu pada saat kita akan totally terjun di politik kan. Karena selama ini kita nggak pernah, lantas tiba-tiba kok lu sekarang main politik gitu kan. Nah itu juga kita pada waktu mulai awal sudah mulai pertama kali mendeklar lah gitu. Wah itu serangannya lebih dahsyat Pak. Itu lebih dahsyat dan lebih dari mana-mana. Kalau sebelumnya hanya cuman ya penggemar atau orang yang cuman nggak suka gitu, tapi begitu kita terjun itu beda isinya tuh beda semua. Jadi udah masuk ke dalam ya pemikiran gitu yang masuk ke dalam timeline kita gitu. Jadi emang sangat bahaya, makanya justru itu karena kita khawatir dengan merusak slanger yang masih labil dan sebagainya itu, jadi kita take down. Gitu sih, Pak. Tapi hebatnya setelah Pak Jokowi menang, lalu slang menyatakan tetap kritis terhadap pemerintah ya. Oh jelas. Itu menurut saya itu sikap yang hebat dari slang. Ya. Kita memang dari awal juga, waktu kita memutuskan itu juga antara lain memutuskan untuk mendukung itu antara lain juga kalau seandainya menang, apa yang akan kita lakukan kan gitu. Kalau menang, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita menjaga jarak, otomatis kita turun lagi jalan. Kita ada juga lagu slang yang cerita tentang judulnya Parlemen Jalanan, itu juga maksudnya adalah bahwa kita begitu selesai, ya udah kita kan kita support, setelah itu kita turun ke jalan lagi, dalam arti kita menyerap informasi-informasi dari bawah. Dan kalau memang ketemu, ya berapa kali ketemu sih dengan Pak Jokowi, nah itu kita sampaikan yang hasil serapan dari masyarakat terhadap lagu-lagu slang itu kan banyak yang respon, sehingga dari situ kita berapa kali ketemu juga kita sampaikan, dan kita menjaga jarak otomatis langsung dengan Pak Jokowi untuk hal-hal untuk masalah dukung-mendukung ya, kita tetap kritis. Gitu sih Pak. Oke, saya kira itu sikap yang sangat bagus, karena banyak yang katakanlah pendukung, kemudian saat itu katakanlah menagih jatah gitu ya, banyak yang terjebak di situ ya. Jadi selain menjaga posisi kritisnya, itu saya kira perlu diteladani. Pak Yoyo, bagaimana pengalamannya berhadapan dengan hal-hal yang nyali-nyali ini? Ya. Memang pengalaman-pengalaman yang sifatnya katakanlah berupa tekanan itu saya alami sendiri, karena
Relawan Indonesia Maju itu muncul ketika Pilpres yang 2019 ya. Dan memang untuk mengawal Jokowi kan? Ya. Okay. Jadi yang 2014 kami belum. Jadi kami masih sifatnya dukungan-dukungan secara pribadi. Tapi begitu mengerucut sepertinya ada ancaman ya bahwa ini kalau rival politiknya Pak Jokowi sampai tampil, dan mereka sepertinya di dalam barisannya itu ada kelompok yang sudah memang dikenal berafiliasi kata radikal, itu kami sepakat untuk terjun untuk mendukung Pak Jokowi. Sehingga tahun 2018 itu kami mendirikan Relawan Indonesia Maju, dan kebanyakan memang kelompok cendekiawan yang masuk, dan juga beberapa pengusaha, kelompok profesional, sampai katakanlah yang militan NKRI. Jadi kami membawa itu, dan memang rencana ke depan kami akan mencoba mendirikan ada relawan seperti ini ya di pelosok-pelosok, karena ini tujuannya untuk jangka pendek memang membantu pemenangan Pak Jokowi. Nah, pengalaman waktu mengawal Pak Jokowi itu, apakah ada harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan atau hal nyali? Jadi kami sama teman-teman itu justru masuk dalam kandang mereka. Jadi ya kita melakukan satu sosialisasi ideologi yang betul, yang kita miliki sesuai dengan UUD 45, itu kami masuk dan sosialisasi dan menentang mereka. Jadi target itu memecah konsentrasi mereka. Kita masuk, tekanan besar, ancaman-ancaman pribadi. Kita jalan terus. Sehingga target jangka panjang kita adalah mengawal NKRI. Itu sudah harga mati dengan kebinekaan yang ada. Gitu. Sampai kapanpun NKRI ini berdiri. Ini memang perang udara ini sangat sangat dahsyat ya. Saya alami karena saya juga kompasioner, itu alami juga sejak Pak Jokowi dan Pak Ahok ya maju di Jakarta. Itu di Kompasiana itu kami kayak berperang juga. Jadi satu penulis yang lain diserang balik, pokoknya merasakan ya perang itu. Sekarang perang virtual itu mengerikan. Nah, kita masuk ke yang agak lebih teknis ya. Menurut narasumber bertiga ini, bagaimana caranya supaya kita mendorong nyali rakyat ini? Bagaimana menurut Pak Supri, Bung Denny, Mas Yoyo, bagaimana supaya caranya kita mendorong masyarakat supaya rakyat supaya punya nyali? Karena Pak Presiden pun menghimbau supaya rakyat punya nyali. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu atau menginspirasi masyarakat untuk memiliki nyali, kira-kira begitu. Silakan, Pak. Siapa duluan? Pak Supri duluan, silakan. Atau Pak Denny, silakan. Atau Mas Joyo. Pak Supri duluan. Ya. Oke. Ikut rumusnya begitu ya. Pak Supri, silakan. Orang jurnalis biasanya begitu, dia penerobos. Jadi silakan Pak Supri. Biasanya saya mengajukan pertanyaan. Oh iya betul ya. Kali ini ditanya ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan webinar ini karena saya merasa saya tidak sendirian. Saya betul. Tidak sendirian. Saya banyak teman yang sevisi dengan saya gitu. Jadi saya ingin ketemu lebih banyak lagi orang yang seperti bapak-bapak ini. Dan saya ingin bapak-bapak semuanya juga bersuara, bukan seperti saya ya. Ya seperti kita yang ini sama-sama sekarang ini loh. Kita ini mewarisi Indonesia yang bersatu dari Sabang sampai Merauke, di mana pendahulu-pendahulu kita sudah mempersatukan begitu banyak perbedaan dan inginkan Indonesia menjadi Indonesia, bukan menjadi bagian dari negara lain gitu. Karena itu kita tinggal meneruskan saja sebagai Indonesia dengan identitas khas Indonesia. Itu yang menjadi problem sekarang dan itu yang harus disuarakan. Nah, ada dua cerita dari Taliban yang harus kita
persapi benar bahwa ketika kelas menengah, kaum intelektual diam saja, ada agresivitas dari pihak intoleran radikal, maka memang tinggal nunggu giliran saja rumah mereka diketok supaya kalian harus pakai baju seperti yang di sana gitu, kalian harus ngikutin aturan syariah yang di sana gitu. Kalau enggak kalian neraka dan kalian dilarang. Dengan ini kami punya pasukan untuk bisa membuat kalian bisa dipaksa tinggal di rumah. Itulah yang terjadi pada Taliban. Itulah yang terjadi pada kelas menengah di Afghanistan ketika kita cuek gitu loh. Karena ya kan nggak menyangkut saya gitu. Kepentingan saya kan aman-aman saja gitu. Nah, kesadaran seperti itu yang saya mau tumbuh lebih banyak Nikita Mirjani, lebih banyak Abu Janda, saya kira lebih banyak Mas Denny, lebih banyak pasti dan Pak Sam semuanya gitu ya. Kita mari sama-sama mencari teman-teman yang satu visi untuk bersuara bersama. Jangan diam. Betul. Kata Pak Buya Safi Ma'arif ya, yang waras tidak boleh ngalah. Dulu kan ada asumsi bahwa yang waras ngalah gitu. Sekarang enggak. Yang waras tidak boleh ngalah. Harus bersuara. Kalau ngalah yang mimpi nanti yang nggak waras. Kalau orang kalau yang waras mengalah berarti yang mimpi nanti yang nggak waras. Iya. Nanti yang tidak waras yang mengambil alih kendali gitu. Betul. Itu dari saya. Oke, Bung Denny, gimana? Kalau dari saya mungkin ya kalau kami sih tetap berkarya ya, maksudnya dari sisi slang itu tetap akan terus berkarya dengan visi misi yang NKRI, Pancasila, kebinekaan itu harus dikedepankan gitu. Tapi satu hal bahwa mungkin yang menurut saya yang kadang-kadang kita juga suka lupa bahwa NKRI atau masalahnya bernyali untuk membela negara ini nggak bisa hanya di luar aja, tapi maksudnya harus dari dalam rumah juga gitu. Jadi pendidikan soal ini harus kita siapkan gitu ya, terutama untuk anak-anak kita gitu. Itu bahwa kita harus menanamkan kecintaan kepada negara sehingga otomatis nanti outputnya itu adalah mereka tidak akan untuk melakukan atau mencederai negaranya sendiri gitu. Kalau saya begitu. Jadi kalau misalnya mereka udah cinta dengan negaranya, otomatis apapun all out untuk negaranya gitu. Termasuk juga melawan hal-hal yang sifatnya radikalisme, bahkan korupsi, bahkan juga kriminalisme dan sebagainya, itu hal-hal yang itu. Jadi mereka juga sudah dari berangkat keluar rumah itu sudah terbungkus dengan kondisi bahwa kalau gua melakukan ini akan mencederai atau membuat malu negara saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya sih berharap dari Reima juga ya. Jadi seperti kita lihat bahwa ya contohnya seperti FPI dan mereka itu bahkan ISIS dan sebagainya, itu kan mereka membuat menjadi besar itu karena mereka terstruktur. Jadi entah itu di lapangan, entah itu di sosmednya, entah di segala lini, seperti saya melihatnya seperti itu ya. Sampai masalah ke struktur keuangan, kirim uang segala macam, transfer uang segala macam itu udah terstruktur gitu, udah terencana bagus sekali ya. Terencana bagus sekali. Nah, ini nggak bisa kalau misalnya kita ya seperti tadi, apalagi seperti sekarang kita tercerai-berai, seperti tadi Pak Pri bilang bahwa saya udah santai dengan kita udah nikmat dengan kehidupan kita sendiri, ngapain gua ngurusin ini? Nah, itu nggak bisa lagi gitu. Kita juga yang sudah di lapangan ini harus membuat sebagai itu. Saya merasakan banget bahwa ya karena saya juga menggawangi sosmednya slang itu memang jadi memang terstruktur sih serangan-serangannya atau merubah pola pikir orang itu memang kerasa dari saya baca di timeline mereka. Jadi di timeline kita maksudnya yang masuk ke kita itu jadi memang sudah terstruktur gitu loh. Jadi nah ini harus dilawan dengan cara yang juga terstruktur
Dan pesannya sih sebenarnya pesannya simpel, bahwa kita cinta negara, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Sebenarnya pesannya itu hanya memang harus lebih intens dan lebih terstruktur. Nah, kalau yang ketiga sih slangnya, kalau dari sisi slang tetap menyuarakan melalui lagu-lagu, karya-karyanya, ya betul. Jadi dan di setiap, ya ini karena pandemi aja, tapi di setiap konsernya itu setiap konsernya itu kita pasti menyisipkan speech sedikit gitu ya, yang tidak terlalu menggurui tapi menggugah orang untuk oh ya benar juga ya, paling nggak gitulah mereka. Seperti itu sih dari kita. Saya rasa itu, Pak. Oke. Saya lihat memang kalau saya ikut di FB-nya Pak Supri ya, itu juga saya kira tulisan-tulisan Pak Supri juga bisa mendorong juga, mencerdaskan orang, mencerahkan orang untuk memiliki nyali ya. Jadi juga di lagu-lagunya slang, dan tentu seperti yang dibilang Mas Denny, ya, himbauan-himbauan mereka atau speech yang disisipkan ya. Pak Yoyo, bagaimana? Apa yang kita lakukan untuk mengawal nyali rakyat? Yang kita buat supaya rakyat punya nyali, supaya bisa mendukung apa yang dibilang Pak Presiden. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Sen. Kami akan mendorong teman-teman di komunitas Relawan Indonesia Maju untuk tidak pernah berhenti bersuara, menyuarakan tentang kebinekaan, tentang NKRI yang tidak bisa diganti-ganti dengan ideologi lain. Dan kita akan lakukan secara masif bahwa kalau ada pernyataan dalam entah itu di dunia media sosial maupun pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, ya entah itu dari pejabat kita atau dari masyarakat atau dari public figure yang mengancam kebinekaan, kita akan, katakanlah bahasanya Ibu Susi itu, kita akan tenggelamkan bersama-sama. Ya. Jangan pernah diberi ruang, ya, pernyataan seperti itu. Jadi kita akan membangun satu kolaborasi secara total dengan masyarakat, ya, seluruh masyarakat Indonesia katakanlah seperti itu, untuk bersama-sama menentang, ya, untuk bersama menentang dalam entah itu melalui media sosial ataupun dalam setiap kali kita ketemu orang atau di media-media mainstream kita suarakan itu, jangan pernah berhenti. Dan disitulah nanti kita harapkan bahwa negara itu akan hadir dan menindak ya setiap kali pernyataan-pernyataan yang mengancam keutuhan NKRI yang berbentuk radikalisme dan intoleransi. Kita itu akan membangun komunitas yang kolaboratif, baik dengan netizen maupun komunitas yang ada di mana kita berdiri di situ. Kita akan terus tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah agar mereka memahami betul konteks negaranya, ya, memahami betul bahwa tanggung jawab masa depan NKRI ada pada mereka dan wajib kita kawal bersama. Jangan pernah diberi ruang, ya. Saya kira yang selama ini Rema selama ini yang lakukan juga kalau ada laporan-laporan persekusi dan macam-macam itu biasanya kalau masuk ke grupnya Rema itu biasanya ditindaklanjuti ya atau bagaimana? Maksudnya supaya masyarakat tahu bahwa Rema juga memainkan peran-peran begitu. Kalau orang dipersekusi atau orang diancam itu Rema juga kelihatannya ikut juga memproses atau mengadvokasi ya gitu ya. Teman-teman Rema itu ada sebagian yang memang memiliki satu link khusus ya untuk follow up setiap informasi atau data-data yang sekiranya mengancam ya perpecahan dan mengancam kebinekaan maupun tindakan-tindakan persekusi yang tidak bisa kita tolerir, itu langsung saya minta teman-teman untuk memfollow up
Dan saya sering juga di kontak langsung sama orang-orang yang minta supaya ada tindakan tegas dari negara. Itu saya follow up dan saya kirim melalui link yang saya miliki, dan makanya saya pastikan bahwa pasti akan ditindak oleh Polri dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Nah, kita ada link-link khusus ya. Nah, saya minta teman-teman boleh ke Japri ke saya atau ke teman-teman Rema yang lain, itu pasti ada tindakan yang signifikan untuk menindak mereka-mereka yang tidak, katakanlah tidak layak hidup di NKRI. Ya. Seperti itu. Tadi Pak Supriyanto bicara soal cari orang sevisi ya. Sebenarnya banyak Pak. Yang bicara di bawah itu banyak, hanya memang karena kelompok-kelompok yang vokal dan keras itu lebih menonjol. Ya. Jadi akhirnya yang di bawah ini sangat cinta, tetapi cinta NKRI, tapi ya memang tidak punya nyali. Jadi saya kira tugas kita bersama adalah bagaimana membantu atau memotivasi orang-orang dalam jaringan kita, karena sekarang pertemanan kan lebih banyak lewat jaringan ya, apalagi punya Pak Denny sama Pak Supri kan pasti jaringannya kan besar sekali ya, untuk membantu masyarakat ini untuk berani melaporkan hal-hal yang katakanlah bertentangan dengan Pancasila atau apa ya. Kita saya cek dulu apakah ada pertanyaan di WhatsApp, di room ini. Ricky, ada pertanyaan di YouTube, coba cek. Apakah pertanyaan ke Pak Supri atau ke Pak Denny atau Mas Yoyo? Ada? Oh, tidak ada ya, oke. Ini karena peserta yang belum banyak, kita berharap ke depan baru banyak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita ada itu Pak, saya lihat sepertinya di chat itu. Di gimana, chat itu gimana? ada. Di chat ada ya? Di Zoom. Oh ya, ini ada pertanyaan. Oke, ini saya kira bertiga bisa menjawab pertanyaannya. Nyali itu ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, benar nggak? Ini pertanyaan dari siapa? Merisa. Silakan Bapak bertiga, narasumber bertiga menjawabnya. Ada nyali negatif dan nyali positif. Silakan. Siapa yang duluan? Mungkin kita balik lagi. Mas Denny duluan. Slankers. Ya. Silakan. Nyali positif atau apa negatif gitu Mas? Ada yang positif, ada yang negatif katanya. Kalau ya dalam hal yang konteks kita bicarakan ini, dalam konteks yang kita bicarakan hari ini mungkin nyalinya harus nyali positif ya. Karena nyali positif ini kan yang diperlukan untuk bangsa ini ya. Anak-anak, terutama karena kita sering berinteraksi dengan anak muda gitu. Kalau slang kan sering berinteraksinya dengan anak muda. Itu jadi nyali-nyali seperti itu sudah juga kita, khususnya untuk di media sosial ya. Jadi ini begitu maraknya sosial media sehingga kita banyak bermain di sosial media. Jadi mungkin memang tidak terekspos oleh media dan masyarakat umum. Jadi kita tuh bikin semacam ini sebenarnya dari slankers juga sih, maksudnya dari penggemar-penggemar juga. Jadi mereka tuh ada semacam, slankers ini kan nyebar di mana-mana ya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi buruh, banyak lah ya. Ini maksudnya yang sudah di luar setelah sekolah ya, yang keluar sekolah itu banyak tersebar di mana-mana. Itu banyak dari mereka yang akhirnya mereka saling terhubung sesama slankers. Itu kan kita bikin fans club itu kan di daerah, itu kan kita punya fans club. Nah, sesama mereka pun akhirnya terhubung karena media sosial ini nerobos kemana-mana, sehingga yang tadinya fans club itu hanya di kotanya saja, ini sekarang udah melalui media sosial itu nyebar ke yang tadinya anak Papua nggak kenal dengan ini, akhirnya jadi saling connect kan. Nah, itu mereka membuat semacam fans club, bukan fans club ya, tapi semacam komunitas yang seprofesi.
contohnya ada slang polis. Mereka nyebutnya slang polis. Jadi polisi, selengker yang polisi itu ini yang paling aktif ya. Cerita yang paling aktif. Selengker polisi ini, mereka itu setiap ada orang yang posting yang jelek-jelekin polisi, itu akan terdetek dengan cepat. Jadi mereka ini saya benar-benar ada. Jadi memang belum lama ya, karena banyak yang nyerang ke polisi, sehingga mereka itu membuat suatu komunitas di sosial media, dan kita mendukung dengan ya oke, nggak apa-apa lu pakai label gua deh, label slang polis gitu, supaya mereka merasa kayaknya perlu ada label juga deh, gitu bilang gitu. Ya udah oke, nggak apa-apa pakai nama slang. Akhirnya kita kasih izin mereka untuk pakai slang polis. Nah itu tuh kerjanya gitu. Jadi makanya kemarin ada yang ditangkap di mana itu sosial media itu karena ada kaitan seperti itu juga. Selain memang kepolisian juga punya cyber team ya. Tapi ini yang kan cyber team juga kan pengaduan masyarakat banyak sekali. Nah ini yang lebih yang di lapangan gitu. Anak-anak di lapangan saling melaporkan gitu. Jadi ini sosmed si Anu hate speech tentang polisi. Itu bisa dikejar karena polisi-polisinya sudah terhubung di daerah-daerah itu, langsung bisa dikejar itu anak gitu. Minimal yang baca duluan, misalnya saya baca duluan, ini ada hate speech di daerah sini, ini coba di-track, itu langsung bisa ditangkap itu anak-anaknya itu. Saya juga terkagum-kagum sih, saya ngeliatnya juga, boleh juga nih polisi yang masih muda-muda gitu ya, mereka langsung bergerak seperti itu udah. Terus juga yang dilakukan mereka itu ya itu tadi nyali positif seperti itu sih udah jalan ya mereka ya. Dan ini yang berkaitan dengan pandemi ini, banyak juga slankers yang sudah membuat ini tidak konteks dengan yang ini, tapi mereka lebih mencintai NKRI, itu membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya urunan gitu, membuat usaha-usaha ya, karena banyak yang kesulitan juga, PHK dan sebagainya, mereka membuat komunitas untuk melakukan untuk menjalani kehidupannya lah ya, mereka berkomunitas juga. Jadi maksud saya bahwa nyali positif ini harus terus dikembangkan ya, betul. Dan dikembangkan menjadi sebuah gerakan. Nah, gerakannya cukup di sosmed aja sih sebenarnya. Kita bisa kira aja gitu. Kita kasih info ke sana sini. Saya juga kadang-kadang suka ikut tuh, kalau yang khusus slang polis tadi saya juga suka ikut tuh. Ini udah di ini belum? Misalnya saya baca di Twitter, ini ada tentang polisi. Ini udah di ini belum? Saya lempar ke salah satu dari mereka. Udah Bang, udah di Ternyata slang punya jaringan juga mantap ya. Lama mereka ngasih kabar nih Bang, udah ditangkap orangnya gini. Boleh juga nih kayak gitu. Jadi ya harus seperti itu sih memang, kalau enggak ya berkembang terus ya yang negatif ini sih, nyali negatif. Oh ya, si Marisa penanya ini dia big fansnya slang katanya, jadi kirim salam lah. Mas Yoyo, gimana? Nyali positif negatif? Mungkin yang negatif dulu. Jadi ada yang memang orang yang mungkin begitu penat ya, begitu muak dengan tindakan radikalisme, intoleransi. Terus makanya ketika ada tokoh-tokoh berbicara yang bernuansa seperti itu, pasti akan dibully habis-habisan. Nah, kadang ya ketika mereka melakukan pembulian itu menyinggung masalah rasialisme, itu kan nggak boleh. Juga menyerang pribadi, makanya kita harus kawal bahwa oke lah dia punya nyali, mesti harus dilurus karena itu juga mengancam keutuhan negara. Kalau sampai itu membesar, itu tidak boleh. Jadi hal yang sifatnya rasis, pembulian sifatnya pribadi ya kita harus batasi, dan kita harus kasih peringatan supaya itu tidak diteruskan.
Yang paling tidak ya harus minta maaf. Kalau yang nyali positif memang itu kita harus jangan pernah berhenti untuk bersuara di dunia media sosial sekarang ini yang memang menguasai kehidupan kita sekarang ini ya, dunia media sosial, terutama di Facebook. Twitter kan orang ngomong sepertinya tidak banyak yang masuk di link itu. Terus banyak YouTube juga itu kan juga kicauan di Twitter tuh lumayan itu Pak Yoyo. Iya, tapi tidak untuk masyarakat yang awam itu lebih banyak hadir di dunia Facebook. Ya oke, itu media sosial banyak ya sekarang orang sudah ngeling ke sana. Tapi suara-suara kita jangan pernah berhenti. Itu nanti terisi sama mereka-mereka yang memang nggak punya tanggung jawab untuk merawat NKRI, merawat kebinekaan, bahaya. Makanya begitu ada suara yang seperti itu, ya langsung kita kasih penguatan, kasih reinforcement supaya mereka itu terus maju terus, dan banyak suara juga dari orang lain, sehingga rakyat terus tumbuh nyalinya. Makin banyak orang yang penuh nyali. Terutama nyali positif kan? Nyali positif. Jadi negara itu akhirnya pede juga untuk bertindak tegas. Karena rakyat itu satu barisan dengan mereka, satu suara, membackup rakyat. Begitu Pak Sam, jangan pernah kita berhenti. Makanya diskusi seperti ini penting, itu seperti Pak Pri dan juga Bang Denny itu harapkan. Gitu. Jadi Pak Pri, soal nyali negatif dan positif, Pak Supri silakan. Ya, generasi awal saya tahun 89 itu dulu kami pernah dapat yang namanya bisa mengajukan kartu kredit dan dapat kartu kredit, tapi bersamaan dengan itu juga tidak ada edukasi bagaimana menggunakan kartu kredit, sehingga hampir semua teman saya kebobolan oleh kartu kredit. Saya kira generasi kita ngalamin itu. Pada generasi sekarang ini semua orang bisa dapat handphone, tapi tidak ada edukasi bagaimana cara mengelola atau menggunakan handphone, terutama di media sosial. Nyali negatif yang nampak di HP itu kan orang menganggap memberi komentar nggak ada tanggung jawab itu. Dia main share atau mengomentari suka-suka hati terhadap sesuatu tanpa rasa tanggung jawab, menganggap bahwa itu tidak ada jejaknya gitu. Itu edukasi yang seharusnya dilakukan oleh, jangan sampai terlambat, sampai di tangan polisi baru nangis-nangis kan. Betul. Kebanyakan begitu ya. Dia pikir, saya nggak nyangka komentarnya di WA kok sampai ke sini loh. Dia nggak tahu kan, karena dia tidak tahu. Dia menggunakan energi negatifnya untuk disebarkan, dan rusaklah kita semua. Kalau nyali positif ya memang harus dilipat gandakan terus gitu, karena ke depan ancaman kita kan berlipat-lipat nih. Dalam perkembangan terbaru kita kan ternyata punya nikel, punya apa yang sangat diperebutkan oleh negara-negara maju. Timur Tengah itu rusak karena mereka punya minyak. Betul. Dan kita akan dirusak karena kita punya nikel atau yang lain dan yang lain. Dan cara merusaknya tidak langsung lagi, tidak dengan pesawat terbang, tapi dengan orang-orang yang disusup-susupkan lewat media sosial itu yang kampanyenya merusak persatuan kita gitu. Karena itu tantangan ke depan akan makin sulit, dan kita harus melawan bersama. Itu sebabnya kenapa saya mengajak kita untuk bikin jaringan untuk saling memperkuat. Saya senang sekali barusan mendengar di Slang, ternyata ada slanker polisi, ada slanker tertentu. Itu hebat sekali. Saya nggak kepikiran itu. Ya karena generasi 80-an kan memang sekarang udah pada jadi orang penting kan, orang jadi. Saya angkatan plus. Saya generasi fans plus, jadi ya lebih tua lah. Nah, saya berharap dirawat itu Pak slang polis itu, dan selain TNI juga slang yang lain gitu. Dan pada Rema saya berharap kita saling tukar kontak untuk kalau ada isu-isu apa supaya cepat-cepat bisa direspon. Dan tolong teman-teman di Rema juga jangan diam di media sosial gitu terhadap postingan-postingan dari
apapun yang positif atau negatif, tolong direspon. Karena misalnya kayak saya menulis itu saya semangat loh kalau ada yang komentar gitu. Tidak harus mendukung, menambahin, ya mengkritisi, mengoreksi data atau segala macam itu sangat membuat saya ada artinya juga saya menulis gitu loh. Betul. Saya kira slang juga semakin direspon itu semakin baik, apalagi seniman panggung ya. Makin coba seniman panggung suruh bermain tapi tanpa penonton. Beda sekali dengan yang masanya luas kan. Penulis juga begitu loh. Kalau nulis terus tiba-tiba sepi, nggak ada nyambut, rasanya saya sia gitu loh. Karena itu teman-teman di Rema, tolong respon di apapun lah, di Twitter atau di Facebook, yang tidak harus punya saya, maksudnya punya teman-teman yang kita ini. Kalau ada sesuatu yang harus ditanggapi, harus didukung, atau dikritiki, ya harus disampaikan, jangan membaca, diem aja gitu. Ya, kan makanya tolong like, komen, atau di Facebook kan permintaannya kayak gitu loh. Cuman karena saya di YouTube kan selalunya tolong like dan komen ya, subscribe ya gitu. Kalau di Facebook ya tolong komentar aja. Apa misalnya? Kalau misalnya kurang ya tolong tambahin, kalau bagus ya tolong di-support supaya lebih banyak dibikin. Kalau negatif juga diingatkan, bahaya loh ini, jangan main sara loh misalnya kayak gitu kan. Nah, di Facebook kan ada juga yang bablasan nyarinya. Saya kira itu supaya kita lebih aktif. Saya tadi malam itu baru mengajukan pertemanan dengan Pak Supriyanto tuh. Di FB itu saya real self. Jadi karena yang lama, FB saya yang lama dihack, lalu saya nggak mau ambil. Saya buat lagi FB baru, masukkan nama kan nggak boleh lagi double ya. Jadi akhirnya saya pakai real self. Itu saya lagi mengajukan pertemanan tadi malam itu. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan itu lalu kita saling komen ya, saling bisa berdiskusi. Jadi untuk Bung Denny dan Pak Supri itu kami diskusi dengan Rema itu memang berencana buat diskusi ini menjadi rutin untuk sementara 2 mingguan. Jadi apa yang kita harapkan bersama memang sudah kami pikirkan untuk kita jalankan hal-hal yang aktual. Kemungkinan berikutnya itu nanti berkaitan dengan seragam sekolah yang kasus SMA Padang itu. Ya, itu rencana yang bicarakan itu mungkin Mas Din dari Korea Tohiba. Kan sekolahnya Pak Marudin kan sekolah tanpa seragam kan. Dan mungkin bagus juga dengan slang. Kan slang jangan kan seragam baju aja nggak pakai kan. Jadi saya kira itu akan menarik kalau slang. Kakak atau siapa yang bicara itu pasti akan menarik sekali itu. Saya kira diskusi kita karena tidak mungkin belum disadari oleh teman-teman di Rema maupun di lain, tapi ada beberapa komen sini senang dengan adanya webinar ini ya, jadi istilahnya mensupport juga. Kita berharap kali-kali berikut lebih banyak dikenali ya, diketahui sehingga bisa banyak yang hadir ya. Prinsipnya kita semua ingin mendorong masyarakat dan kita semua untuk memiliki nyali positif dalam hal mendukung NKRI, Pancasila, nilai-nilai dasar kita, local knowledge kita, budaya kita dan macam-macam itu. Saya ingin meminta narasumber bertiga masing-masing buat closing statement. Saya mulai dari Mas Yoyo. Nanti Mas Yoyo, Pak Denny ditutup lagi dengan senior kita yang sudah makan masak barang di bidang pernyalian nih, Pak Supriyanto. Silakan Mas Yoyo, closing statement. Singkat, padat, tapi langsung bisa ditangkap oleh pemirsa kita. Silakan. Netizen yang memang sekarang banyak sepertinya itu dalam tanda kutip menguasai jagat Indonesia ini, itu adalah bagaikan parlemen dalam dunia maya. Dan mereka punya suara yang cukup dahsyat. Ya. Katakanlah perjuangannya, kekuatannya, dan juga daya rusaknya. Jadi hati-hati sekali. Siapa yang coba-coba untuk
katakanlah menggoyang dan mengganti ideologi NKRI, mereka akan berhadapan dengan civil society yang diwakili oleh kelompok netizen ini. Ini dahsyat sekali kekuatannya. Jadi kita akan dukung bersama dan hadir bersama-sama netizen, baik di dalam media-media sosial dengan berbagai macam aplikasi kan seperti itu. Nah, kita akan berada dalam satu barisan dengan mereka untuk mengawal NKRI, karena masa depan NKRI ini adalah kewajiban bersama untuk kita rawat dan kita kawal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoyo. Kita lanjut ke Bung Denny. Silakan, Slang. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari kami tetap bahwa Slang akan tetap menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal positif, dan menggugah orang untuk tetap bersuara ya, berani gitu. Nah, yang kedua bahwa yang seperti tadi saya sudah bilang bahwa dari sisi kita sendiri pun harus mendidik anak-anak sih. Menurut saya tetap dari keluarga ya. Harus dari keluarga, harus dari rumah yang mengatakan bahwa saya cinta Indonesia gitu. Itu harus berangkat dari rumah. Sehingga dia kemana pun dia pergi, dia tidak akan mencederai, seperti yang tadi saya bilang, tidak akan mencederai negaranya sendiri. Itu wajib. Nah, yang ketiga mungkin kita ini bagaimanapun juga harus menjadi garda terdepan menghadapi walaupun kita mungkin secara umur udah out of date ya untuk urusan netizen sebenarnya. Tapi kita harus mendidik mereka, kita tetap seperti Pak Pri itu harus aktif terus di sosial media ya, walau sekecil apapun ya memang kita harus involve di dunia sosmed ini dengan menyebar hal-hal positif sesuai dengan profesi, sesuai dengan umur kita, sesuai dengan pengalaman kita. Saya rasa sih itu Pak. Terima kasih. Saya kira bagus ya. Jadi yang penting Slang jangan pakai yang makan yang penting kumpul itu ya, karena sekarang pandemi ya. Salah satu lagunya selain gitu kan, makan yang penting kumpul ya. Jadi yang itu jangan untuk pandemi ini ya. Oke, Pak Supri silakan closing statement. Ya, dulu kan tahun 65 itu ada sebutan angkatan kelima, tapi itu konotasinya kan negatif. Oh betul. Nah, sekarang netizen itu bisa di angkatan kelima loh buat kita semua untuk menjaga negara gitu. Jadi dengan syarat bersatu sebagai satu ideologi Pancasila NKRI, meskipun tidak mudah membentuk itu karena apa? Karena ada juga yang sinis dengan kita dapat apa dengan itu gitu kan, selalunya kadang-kadang ngapain ngotot, kita dapat apa, nambahin musuh aja malah gitu. Kita tidak menyadari bahwa ancaman itu nyata dari luar maupun dari dalam sendiri. Kita berharap kita bisa menjadi angkatan kelima mengawal NKRI lewat dunia maya. Saya kira itu. Oke, sangat kuat ya. Jadi angkatan kelima ya. Jadi saya pikir teman-teman angkatan kelima berarti kita bergerak dari parlemen jalanan ke parlemen dunia maya ya. Parlemen jalanan kan yang ribut-ribut kemarin itu demo macam-macam ya. Kita bergerak ke parlemen dunia virtual atau dunia medsos ya. Saya kira itu pesan terakhir yang sangat kuat dan sekali lagi nyali itu dipelihara. Sekarang katakanlah dilindungi oleh undang-undang lewat Perpres nomor 7 tahun 21. Ya. Itu rakyat dilindungi, bahkan diminta untuk melaporkan apapun itu, entah hate speech atau kekerasan. Bahkan di kampung kalau ada orang yang dicurigai kurang bergaul misalnya, itu dilaporkan. Jadi undang-undang itu Perpres itu memungkinkan. Karena itu saya kira pesan dari webinar ini adalah masyarakat jangan takut ya, suarakan apa yang terasa mengganggu ya, mengganggu NKRI, nilai-nilai budaya kita,
nilai-nilai khas kita dan macam-macam, ya itu jangan takut untuk dilaporkan. Bisa lewat Slack bagi mereka yang Slackers, karena Slack juga dalam tanda kutip ya punya polisi cyber, ya juga lewat Rema. Rema juga sudah beberapa kali terbukti ketika dia menyuarakan sesuatu, besoknya ketangkap. Wah, saya pertama kali kaget dengan Rema di situ. Wah, hebat juga Rema ini ya. Jadi begitu ribut, tahu-tahu 1-2 hari sudah ketangkap. Wah, berarti sebenarnya kita kuat ya. Jadi pesan akhirnya adalah kita memperkuat parlemen medsos kita supaya kita makin solid untuk menjaga keindonesiaan kita, menjaga kekhasan budaya kita dan menjaga Pancasila. Kita jangan sampai mengikuti lagunya Grand Freddy ya, nyali terakhir ya. menjadi nyali yang terus menerus ya, menular untuk semua bisa bernyali. Terima kasih untuk Pak Supri, terima kasih untuk Pak Denny, untuk Mas Yoyo. Kita akhiri ini dengan salam cinta NKRI. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikut. Salam NKRI, harga mati. Terima kasih.